Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Salam Husma Rifai 1 Al-Firdaus, Bapak Supriyanto SAG, yang terhormat Wali kelas 6 unggulan Bapak Muhammad Bisatin SPD, dan yang terhormat juga teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Febi Nisa Mutahara. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi IPAS yang berjudul Cerita tentang Indonesia Kita. Cabang yang pertama yaitu kedatangan bangsa asing di Indonesia. Yang pertama ada bangsa Portugis. Bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka pada tanggal 10 Agustus 1511, dipimpin oleh Alfonso. Yang kedua ada bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol bisa datang ke Nusantara yaitu adanya ekspedisi Magellan. Pada tanggal 6 November 1521, rombongan Juan Sebastian sampai di Tidore untuk melaksanakan transaksi dagang. Yang ketiga ada bangsa Inggris. Pada tahun 1586, Thomas Candevilles menggunakan rute pelayaran Selat Magellan melewati Samudra Pasifik dan menyampai Indonesia. Yang keempat ada bangsa Belanda. Pada tanggal 23 Juni 1596, rombongan de Houtman sampai di wilayah Banten. Cabang yang kedua yaitu penjajahan bangsa asing di Indonesia. 1. Pembentukan VOC. VOC adalah Persatuan Dagang atau Kongsi Dagang, didirikan pada tanggal 20 Maret 1602, dipimpin oleh Petersen. Yang kedua ada masa Dendels. Herman Willem Dendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia. Dia diberi tugas untuk mempertahankan Indonesia dari serangan Inggris. Dendels itu sangat kejam, bahkan rakyatnya dipaksa untuk kerja keras paksa. Yang ketiga ada penjajahan Inggris. Thomas Stamford Raffles berkuasa di Indonesia mulai tahun 1811 sampai 1816. Yang keempat ada sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Van den Bosch diangkat menjadi gubernur Indonesia. Ia diberi tugas untuk mencari uang guna menutupi keuangan Belanda yang kosong. Cabang yang ketiga yaitu macam-macam perlawanan. 1. Perjuangan sebelum tahun 1908. Ada macam-macam perang, yaitu ada perang di Ponorogo pada tahun 1830. Yang kedua ada perang Badri, dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Yang ketiga ada perang Banjar. Perang Banjar terjadi pada tahun 1861. Yang keempat ada Perang Bali. Perang Bali dipimpin oleh Gusti Ketut Jelantik. Yang kelima ada Perang Batak. Perang Batak terjadi pada tanggal 1906. Yang keenam ada Perang Aceh. Perang Aceh terjadi pada tanggal 1881. Yang kedua ada perlawanan pada pergerakan nasional. Munculnya faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. B. Organisasi pergerakan nasional. Ada macam-macam organisasi, yaitu ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Indeske Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Ketiga, Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 1 terjadi pada tanggal 2 Mei 1926. Yang kedua ada Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 terjadi pada tanggal 27 Oktober 1928. 4. Datangnya Jepang ke Indonesia. Jepang ke Indonesia yaitu pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 dan Jepang berhasil menguasai Indonesia. Cabang yang keempat yaitu kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. 1. Pembentukan BPUPKI dan PPKI. Sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 29 Mei 1945. Sidang kedua BPUPKI terjadi pada tanggal 17 Juli 1945. 3. Jepang menyerah. Jepang menyerah itu tanpa syarat dan tanpa sebab. Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. 3. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung
Para pemuda melindungi dua tokoh, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Yang keempat ada perumusan teks proklamasi. Diadakannya musyawarah untuk perumusan teks proklamasi. Yang menyusun teks proklamasi yaitu I.R. Soekarno. Dan yang mengetiknya yaitu Sayuti Melik. Yang kelima ada pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang membacanya yaitu Bung Karno, terjadi pada pukul 10.00 WIB. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.